نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه داعيا إلى يمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama kali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, baik nikmat kesehatan dan kesempatan dan berbagai nikmat dunia yang lain. Mudah-mudahan semua nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan maksimal dalam rangka meningkatkan ketaatan, berbanyak amal kesolehan. Terlebih nikmat agung berupa keimanan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Sebagaimana yang telah banyak disampaikan tentang momen hijrah ini, 1 tahun, yaitu tahun 1443 Hijriah telah berlalu dan kita akan memasuki tahun berikutnya dengan satu harapan tahun depan dan seterusnya akan lebih baik daripada tahun yang telah berlalu. Karena jika kita masih sama saja, keimanan, tingkat keimanan kita, tingkat amal soleh kita masih sama saja tahun besok dengan tahun yang kemarin yang berlalu ini, maka Rasulullah menyatakan kita masih maghbun, masih rugi, masih termasuk pecundang, apalagi lebih jelek. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW oleh Imam Hakim, "Man-kana yaumu", barang siapa yang harinya, hari ini, khairan min amsi, lebih baik daripada hari yang kemarin, fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Rabih, orang yang mendapatkan keuntungan, orang yang mendapatkan laba atau hasil yang banyak. Rabihun. Wa man kana yawmuhu mithlu amsihi, barang siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin,
fahuwa maghbun, maka dia masih merugi, sama saja masih merugi. Wa man kana yaumuhu, barang siapa yang hari ini syarran min aksihi fahuwa mal'un, justru malah lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Alhamdulillah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari-hari, bulan dan tahun yang akan kita lalui akan terus lebih baik daripada yang telah kita lalui, yang akan kita lalui lebih baik daripada yang telah kita lalui. Karena salah satu seorang ulama mengatakan bahwa salah satu dari ciri setiap amal kita itu makbul di hadapan Allah, ciri utama amal kita itu makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah keadaan kita setelah beramal itu lebih baik daripada sebelumnya. Jadi keadaan kita setelah beramal lebih baik daripada sebelumnya. Itu ciri utama bahwa amal kita makbul di hadapan Allah. Para jamaah sekalian, kalau sebaliknya justru setelah kita semakin beramal, semakin ngaji, semakin sholat, mungkin semakin banyak puasa, tapi itu semakin buruk amal perbuatan kita sehari-harinya, ya maka itu ciri bahwa segala rentetan ibadah kita lakukan dapat dilihat Allah. Sebagaimana Allah menjelaskan tentang sholat saja, salah satu faedah sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Idealnya ketika kita sudah ahlus sholat, maka kemungkaran kekejian akan semakin kita jauhi. Tapi ketika kita semakin ahlus sholat, sholatnya bagus dan sebagainya, nah sholatnya kelihatan bagus, ya, belum tentu makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cirinya pasti setelahnya akan lebih baik amal perbuatan kita, baik batin kita, kemudian perilaku lahiriah. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian sedikit kita akan sampaikan tentang hijrah secara makna hijrah, pengertian hijrah itu sendiri. Yang pertama adalah hijrah yang maknanya intiqal, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Kemudian yang kedua adalah hijrah berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, keadaan yang lebih baik. Itu diantara mana-mana hijrah itu. Nah, keduanya paling tidak adalah bagaimana keadaan kita hijrah lebih baik, menuju lebih baik. Ini hijrah yang kita inginkan. Mungkin kalau hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari darul kufri ke darul Islam, dari satu negeri yang penuh dengan kekufuran, kemaksiatan menuju negeri yang penuh keislaman, mungkin belum banyak yang bisa kita lakukan. Paling kita kalau terjepit ekonomi mau pergi ke tempat lain agar ekonomi kita mapan, itu apa masuk bagian hijrah Anda? Mungkin bagian juga, tapi bukan yang dimaksud dalam makna yang sebenarnya. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mengkaji bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, as-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah sebutkan generasi awal, as-sabiqun al-awwalun, yang terdiri dari dua kelompok. Yang pertama kelompok muhajirin dan yang kedua adalah kelompok ansar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walladzina tabauhum bi ihsan. Juga orang-orang yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar dengan ihsan, dengan tulus dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada mereka radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah memberikan keridhaan kepada mereka dan mereka pun juga ridho kepada Allah. Wa 'adda lahum jannatin tajri
wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan Allah telah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Kembali memaknai tentang Muhajirin dan Ansar, para sahabat as-sabiqul awwal ini. Muhajirin yang kita pahami mereka sahabat-sahabat yang ikuti hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ansar adalah mereka sahabat-sahabat yang membantu, melayani, menyambut kedatangan sahabatnya para Muhajirin. Para jamaah sekalian rahimahullah, jalan hijrah ini bukan persoalan yang sangat gampang, bukan urusan yang mudah hijrah ini. Apalagi hijrahnya para sahabat saat itu. Ketika 13 tahun Rasulullah SAW menanamkan tauhid, i'tiqad dan keyakinan yang mantap kepada mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na saja, mendengar dan taat saja. Jadi bagi para sahabat Muhajirin dan Ansar itu, tahunya ketika Rasulullah, Allah dan Rasulnya memerintahkan, maka sami'na wa ata'na. Sehingga diceritakan dalam sebuah perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau menjelaskan tentang sahabat, generasi sahabat. Kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk menyampaikan agar mereka mengucapkan la ilaha illallah, lalu disampaikanlah oleh Rasulullah kepada mereka, lalu mereka semuanya para sahabat itu langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tertanam tauhid itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran hati mereka, para sahabat. Lalu Allah memerintahkan kembali kepada Rasulnya agar Rasulullah memerintahkan pada mereka untuk melaksanakan sholat. Dan disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat ini yang telah bertauhid itu perintah sholat ini. Lalu mereka pun sami'na wa ata'na, kerjakan sholat itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, demi Allah, sekiranya saat sahabat itu yang sudah berla ilaha illallah itu, ketika diperintah untuk sholat lalu mereka tidak mau sholat, mana fi'ahumul iqrarul awal, maka la ilaha illallahnya tidak ada manfaatnya. La ilahnya tidak ada manfaat. Tapi Allah alima sidqa qulubihim, Allah Maha mengetahui kejujuran hati para sahabat itu, Muhajirin. Kemudian Allah memerintahkan kembali kepada mereka agar Rasulullah menyampaikan kepada mereka agar berhijrah. Maka Rasulullah menyampaikan perintah Allah ini, perintah untuk berhijrah. Lalu apa yang sikap para sahabat? Sahabat ketika mendengar perintah, mendapatkan perintah hijrah itu, yang ada bagi mereka sami'na wa ata'na, kami mendengar, dan mereka pun hijrah. Perjalanan hijrah saat itu bukan perjalanan yang gampang sekali lagi. Mereka para sahabat mengikuti Rasulullah SAW yang sembunyi-sembunyi, lebih banyak yang sembunyi-sembunyi. Masuk Suhaib Ar-Rumi misalnya mendapatkan tangan berat di perjalanan, tetapi Suhaib Ar-Rumi yang di hatinya sudah mantap untuk mengikuti Rasulullah, dan orang-orang kafir yang menghalanginya hanya ingin hartanya saja. Wahai Suhaib Ar-Rumi, kau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, lalu engkau berniaga di sini, engkau jadi orang kaya. Hari ini kau akan membawa hartamu ikut Muhammad. Tidak segampang itu, wahai Suhaib Ar-Rumi. Maka diberi pilihan. Kalau kamu siap memberikan semua hartamu, kamu silakan ikuti Muhammad. Suhaib Ar-Rumi mengatakan, kalau itu yang kau inginkan, silakan ambil seluruh hartaku dan bebaskan aku hijrah mengiringi Rasulullah. Maka Suhaib Ar-Rumi membiarkan seluruh hartanya, dan dia pergi hanya dengan baju pakaian yang melekat. Sampai di Madinah, Rasulullah SAW sudah mendapatkan ayat tentang Suhaib Ar-Rumi, wa minan nasi man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ghafurun bil ibad.
Di antara manusia ada yang sedang membeli, menukar dirinya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Semuanya diberikan. Para jamaah sekalian, itu kehebatan mereka. Kalau kita mungkin ada perintah hijrah seperti itu, meninggalkan apa yang kita miliki, berpikirnya masih hewan dan sebagainya. Yang sekalian, begitu juga Abdurrahman bin Auf senasib dengan Suhaib Ar-Rumi. Karena kecintaan yang hanya kenal sami'na wa ata'na itu dia tinggalkan dengan seluruh hartanya. Di mana Abdurrahman bin Auf ini terkenal sebagai milionernya muhajirin, tapi semua ditinggalkan demi hijrah ini. Beliau tidak membawa apa-apa juga, hingga beliau yang dilakukan oleh Rasulullah pertama kali ketika hijrah ini adalah mempertemukan, mempersaudarakan sahabat muhajirin dan ansar. Dan salah satunya yang dipersaudarakan adalah sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tapi tinggalkan semua hartanya dan pergi hijrah dan dalam keadaan tidak membawa harta itu. Dipertemukan dengan seorang sahabat ansar yang juga kaya raya. Ini indahnya persaudaraan atas dasar iman di sini. Kalau mungkin kita kenal tauhid, ada seorang ulama mengatakan kalau kita kenal 3 macam tauhid, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tapi ada satu tauhid yang tidak disebut-sebut, sebenarnya tauhid ukhuwah ini. Karena tauhid kita bisa batal kalau kita sesama mukmin tidak ada ukhuwah lillah, tidak ukhuwah imaniyah, bisa batal. Karena jamaah sekalian rahimahullah. Nah, dipersaudarakan oleh Rasulullah, apa kata sahabat Ansar ini? Wahai sahabatku Abdurrahman bin Auf, tidak pernah bertatap muka bertahun-tahun, tapi ketika pertama kali dipertemukan seindah itulah persaudaraan mereka. Tidak terjadi kecuali hanya karena semata dasar iman dan kecintaan untuk akhirat. Sahabat Ansar mengatakan, ya Abdurrahman bin Auf, aku ini adalah sahabat Ansar yang paling kaya. Kalau engkau berkenan, aku ingin bagi hartaku menjadi 2 bagian. Satu bagian untukmu dan satu bagian untukku. Dan aku ini mempunyai 4 orang istri. Kalau engkau juga tertarik kepada salah seorang dari istriku, maka aku akan ceraikan dia. Habis indahnya silakan kau nikahi. Sampai seperti itu. Sampai istrinya yang ditawarkan. Karena jamaah sekalian rahimahullah. Kemudian apa jawab Abdurrahman bin Auf? Karena memang niatnya bukan untuk mendapat harta, niatnya bukan untuk mendapat wanita, hijrahnya tulus lillah, ngikuti kekasih Allah. Jawabnya tidak. Aku tidak butuh itu semua. Cukup dullani aina suq. Cukup kau tunjukkan di mana pasar Madinah ini. Kemudian ditunjukkan tersingkat riwayat bahwa beliau berniaga kemudian dikayakan di Allah Subhanahu wa taala. Memang sudah catatannya kaya Abdurrahman bin Auf. Kalau sudah catatan kaya yang ditulis oleh Allah, takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, itu yang kaya terus. Ya, walaupun dia mau belajar dan belajar bagaimana miskin, dia akan kaya terus. Dalam banyak riwayat Abdurrahman bin Auf itu diceritakan suatu waktu terjadi panen kurma yang gagal. Di Madinah. Sehingga pada waktu itu Abdurrahman bin Auf yang merasa kebingungan karena pernah mendengar sabda Nabi ketika beliau membawa 100 ekor unta bersama muatannya dari Syam datang di siang hari. Kebetulan pada waktu itu Qailulahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Rombongan kafilah dagangnya suara kaki unta itu betul-betul mengganggu tidurnya Ibunda Aisyah, sehingga dia terbangun lalu mengatakan kepada pembantunya, siapa? Lagunya apa? Suara apa ini? Suara rombongan kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf. Lalu Ibunda Aisyah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana Abdurrahman bin Auf yadkhulul jannata awwal. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga merata.
Kemudian pembantu Ibnu Aisyah ini segera mendatangi Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis ini. Pada saat itu Abdurrahman bin Auf ingin menurunkan semua dagangannya. Lalu datang dia pembantu Ibnu Aisyah ini datang menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan mereka. Saat itulah Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada seluruh pembantunya, seluruh kuli-kulinya, demi Allah, sungguh 100 ekor onta dan muatannya ini tidak boleh tersisa. Aku serahkan semua untuk fakir miskin Madinah. Tidak satu pun yang disisakan. Para jamaah sekalian rahimahullah, apakah jatuh miskin? Ternyata tidak. Karena itu sudah catatan kaya. Kemudian ya kembali kepada satu waktu musim panen korma yang rusak itu Abdurrahman bin Auf merasa punya satu kesempatan untuk menjadi orang yang semakin miskin dan langkahnya ke surga dan semakin berat. Ada kesempatan sehingga seluruh korma para petani Madinah yang rusak itu dibeli dengan harga normal. Semuanya dibeli harga normal. Tidak dipikir mau dijual kemana, nanti mau dibikin apa. Nah, yang penting sudah bisa membahagiakan para petani orang Madinah balik. Beli semuanya. Merasa bersyukur, alhamdulillah sudah bisa mengurangi langkah yang rangkaian ke surga ini. Itu Abdurrahman bin Auf. Tapi jamaah sekalian Allah, karena memang catatan kaya itu tetap sudah paten sama Abdurrahman bin Auf. Tiba-tiba ada utusan dari Irak, kalau tidak itu dari Irak, bahwa di Irak terjadi satu pandemi mungkin musim penyakit yang satu-satunya obatnya adalah korma yang sedang busuk itu, korma-korma yang busuk itu. Nah, dan itu akhirnya dibeli semuanya oleh utusan dari Irak itu dengan harga 10 kali lipat. Kalau jawab saya, kalau memang sudah catatan kaya, tapi bukan karena kita tidak ngerti catatan kita kerja, tapi kita diam di rumah yang salah. Jadi para jamaah sekalian, begitulah para sahabat. Ini memberikan segalanya untuk Allah. Itulah ikrar hijau mereka, ikrar namanya tauhid dan keyakinan mereka ketika sudah berislam betul-betul seperti itu. Nah, kembali kepada perkataan Sufyan bin Uyainah ini tentang kehebatan para sahabat itu. Ketika sudah diperintah hijrah, mereka hanya sami'na wa ata'na, yang kami mendengar dan kami taat. Mereka pun hijrah, apapun keadaannya. Man hijrah yang paling hebat ya hijrahnya Umar bin Khattab. Jadi tidak sembunyi-sembunyi kalau Umar bin Khattab. Memang kan mantan preman, Umar bin Khattab ini kan mantan preman, sudah dikenal. Singa Arab. Ya, sudah singa Arab, jadi sudah dikenal. Jadi Umar bin Khattab tak sembunyi-sembunyi, malah yang mengumumkan siapa, wahai orang-orang kafir Quraisy, ini Umar bin Khattab besok mau hijrah. Siapa yang ingin anaknya yatim, istri-istrinya janda, tunggu di lembah ini. Itu Umar. Yang memang luar biasa ketika Allah SWT memberikan petunjuk kepada Umar, kekuatan Islam semakin kuat. Nah, para jamaah sekalian rahimahullah, begitulah para sahabat. Kemudian Sufyan bin Uyainah mengatakan, wallahi demi Allah, andaikan ketika diperintah untuk hijrah itu mereka menolak, ma nafi'ahumul iqrar awwal wala salatuhum, maka tidak akan ada artinya lagi la ilaha illallahnya dan sholat yang dia lakukan. Jadi ketika diperintah hijrah tidak mau, maka la ilahnya dan keimanannya, sholat yang dilakukan tidak bermakna lagi. Tapi alimallahu sidqa qulubihim, Allah mengetahui kejujuran hati para sahabat itu. Lalu Rasulullah diperintahkan lagi agar menyampaikan kepada mereka perintah untuk berjihad harus bertemu bapak-bapaknya yang belum Islam dalam pertempuran. Tapi sekali-kali lagi-lagi beliau para sahabat itu adalah yang ada hanya sami'na wa ata'na. Diperintah untuk berjihad, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lagi-lagi Sufyan bin Uyainah mengatakan, demi Allah,
Seandainya ketika diperintah untuk jihad mereka tidak mau, mereka menolak syariat jihad itu, maka la ilaha illallahnya, sholatnya, hijrahnya tidak lagi manfaat. Lalu seterusnya beliau katakan, Allah kenal, mengetahui hati mereka, kejujuran hati mereka. Diperintahkan lagi kepada mereka untuk membayar zakat, untuk bersedekah. Kembali mereka sami'na wa ata'na, hingga diperintahkan haji, hingga diperintahkan tahallul. Tahallul itu hanya memotong sedikit paling tidak dari rambut kita, kan remeh enteng, tapi demi Allah kata beliau, andai ketika diperintah untuk zakat atau haji atau tahallul itu hati mereka menolak perintah itu, syariat itu, tidak ada manfaatnya. La ilaha illallahnya, sholatnya, hijrahnya, jihadnya, sedekahnya, tidak ada manfaatnya. Kecil saya Islam, tapi kalau di hati kita menolak, tidak ada manfaatnya. Para jamaah sekalian, itulah para sahabat hingga turunlah ayat al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kata beliau Sufyan bin Uyainah, hingga turunlah ayat ini. Hari ini Muhammad, orang-orang kafir sudah berputus asa dari mereka, dari sahabat-sahabat. Tidak mau, tidak bisa sudah bagaimana menghancurkan tatanan kehidupan mereka, persaudaraannya dan sebagainya. Wala takhshawhum wakhshawun, janganlah kamu takut kepada mereka, takutlah kepada Aku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Saat itulah turun bahwa Aku hari ini telah menyempurnakan agama untukmu, dan Aku cukupkan nikmat untukmu, dan Aku ridho Islam menjadi agama. Begitulah para sahabat hingga turun ayat ini. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kira-kira sahabat yang menjadi generasi terbaik ini sulit untuk terulang kembali dalam sejarah kita. Sulit kita terulang kembali. Bukan tidak ada, tapi sulit untuk kembali seperti mereka. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah para muhajirin, pribadi yang luar biasa ini, sehingga pantas kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan menetapkan titel kepada mereka, yaitu radhiyallahu anhum. Allah sudah ridho kepada mereka. Keridhaan ini adalah segala-galanya. Kalau keridhaan Allah ini sudah segala-galanya, lebih di atas jannah yang diberikan kepada mereka, ridho Allah. Maka pada jamaah sekalian rahimahullah, inilah mungkin salah satu dalam upaya memaknai tentang hijrah. Sahabat muhajirin, bagaimana tauhid dan akidah mereka yang kuat hingga betul-betul segala pengorbanannya untuk Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan kesenangan yang luar biasa nanti di yaumil qiyamah. Makanya kalau urusan persaudaraan mereka bukan urusan dunia, jadi mereka itu disebutkan oleh Allah yusiruna ala anfusihim wa kanu bihim khasasah. Mereka dalam urusan dunia itu lebih mengutamakan sahabatnya, lebih mengutamakan saudaranya, walaupun dirinya sudah melarang. Ini hebatnya para sahabat. Kalau dirinya sudah melarang, tapi masih mikirkan saudaranya dalam urusan dunia. Kita teringat bagaimana Imam Ali radhiyallahu anhu ketika di rumahnya sudah tidak ada sama sekali untuk dibelanjakan makan pada hari itu, beliau keluar lagi mencari nafkah untuk bagaimana dia bisa makan. Apalagi hari itu adalah ingin mengundang Rasulullah SAW. Beliau keluar sampai sore di Masjid Nabawi. Beliau mendapatkan uang mungkin 1 dinar. Kemudian bertemu dengan sahabatnya yang juga kelihatan murung, lalu ditanya, sedang apa kau di sini? Aku sudah sejak pagi keluar mencari nafkah istri. Hari ini tidak ada sama sekali. Saat itu Ali radhiyallahu anhu merasa kasihan, lalu 1 dinar yang dia cari sekian lamanya langsung dikasihkan. Dia mikir dirinya yang ditunggu-tunggu belanjanya. Sampailah ke rumahnya, ternyata Fatimah Az-Zahra sedang bersama Rasulullah dan sudah menyiapkan masakan yang luar biasa, hingga terjadi perdebatan dengan Ali.
Kau bilang tidak ada sama sekali belanja, tapi engkau masakannya luar biasa hari ini. Kau telah berdusta kepadaku, didengar sama Rasul. Oh tidak, ini adalah berkat kesabaran Fatimah dan sedekah yang kau keluarkan. Jemaah sekalian rahimahumullah, seperti itulah kehidupan para sahabat. Kalau kita sudah jelas di depan kita melarat, kita sudah kehidupannya bukan lebih dari cukup, masih belum sempat memikirkan saudara. Nah inilah seperti nilai-nilai hijrah itu, kaum sekalian rahimahumullah. Sekali lagi yang perlu kita kuatkan keyakinan urusan yang seperti ini, yaitu urusan rezeki itu adalah bahwa sudah menjadi ketetapan Allah. Tidak akan salah alamat rezeki kita, tidak akan pernah menghindar rezeki kita. Dia akan menjemput kita sebagaimana ajal kematian menjemput kita. Maka kata Rasulullah, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru min al-maut, la adrakahu rizquhu kama adrakahu al-maut." Andaikan ibnu Adam itu lari sudah tidak mau dengan rezekinya, sudah lari sebagaimana dia lari karena takut mati, la adrakahu rizquhu kama adrakahu al-maut, pasti rezekinya akan menemuinya sebagaimana kematian menemui dirinya. Tapi menguatkan keyakinan ini yang sulit. Para jamaah sekalian rahimahullah, karena kita selalu matematis. Punya uang 1 juta, keluar 100 sudah jelas keluar, sudah jelas kurang hitungannya. Tidak pernah merasa lebih. Apalagi membaca kalangan para sahabat itu, khususnya sahabiah. Para sahabiah itu luar biasa juga. Mengiringi para suaminya untuk di jalan hijrah dalam keislaman itu luar biasa. Mereka yang masakin itu, setiap kali suami-suami mereka mau keluar ke Nafkah, apa pesan istri-istri mereka? Wahai suamiku, kewajibanmu memang mencari rezeki, tapi pahamilah bahwa istrimu ini lebih siap lapar selama hidup di muka bumi ini daripada nanti lapar selama-lamanya di yaumil qiyamah. Artinya tidak membebani suaminya, jangan sampai dia mencari rezeki yang tidak halal untuk dirinya dan anaknya. Pesan ketika setiap kali ya, dalam satu kitab tentang kasabnya para sahabat itu seperti itu. Setiap kali berangkat keluar mencari rezeki, pesannya seperti itu. Wahai suamiku, istrimu lebih kuat dan sabar menahan lapar selama hidup di muka bumi daripada menahan lapar walau sehari nanti di dunia. Pesannya seperti itu. Apa tidak semakin bersemangat suami kalau pesannya seperti itu? Kalau sebaliknya, wahai suamiku, kalau kau datang dan tidak bawa apa-apa, jangan harap kau dapat pelayanan dari benda ini. Tambah ngamuk, tambah karuan pikiran. Nah, jamaah sekalian, karena mereka sudah luar biasa tingkatan keyakinannya luar biasa. Begitulah Muhajirin dan Ansar, sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, keimanannya sudah keimanan yang luar biasa, keimanan tingkat tinggi hingga dunia kecil di hadapan mereka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat tadi bahwa Allah akan memberikan kepada mereka keridhaan. Kemudian Allah menyiapkan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Dan itulah keberuntungan yang agung. Di dalam ayat yang lain dalam surat Taubah Allah menyatakan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri mereka, itu adalah a'dhamu darajatan indallah. Derajatnya lebih agung di sisi Allah, dan mereka faizun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah akan memberi busra kepada mereka. Allah akan memberikan kabar gembira selalu kepada mereka.
Yubashshiruhum bi rahmatin minhu, berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berupa kasih sayangnya Allah, wa ridwanin, kemudian keridhaannya, wa jannatin, dan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang terus langgeng, khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Innallaha 'indahu ajrun 'azim, sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang agung. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, begitulah barangkali memaknai hijrah tahun baru Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi karakter dan sifat-sifat as-sabiqul awwalun, para muhajirin, para sahabat Ansor yang dalam kamus kehidupan mereka hanya ada kalimat sami'na wa ata'na terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tahun depan yang akan kita lalui ini akan lebih baik dari segala sisi kehidupan kita, amal kita utamanya, ideologi dan ittifaq akidah kita, dan berbagai ibadah yang disyariatkan. Dan mudah-mudahan juga dalam sisi ekonomi kita juga Allah Subhanahu wa taala cukupkan, walau tidak dilebihkan, dicukupkan saja itu sudah luar biasa. Karena memang doanya seperti itu seharusnya. Allahumma qina bi halalika haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, jangan sampai kami menjamah yang diharamkan, dan cukupkan kami dengan-Mu ya Allah, sehingga kami tidak sampai mengemis kepada selain Allah. Itulah doa Rasulullah, dan kita dicukupkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiqna bil thariq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu musta'an ala ma tasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.